Halo sahabat channel Ruang Frekuensi, pernah nggak sih kamu ngerasa ada satu momen, satu bisikan, yang kalau aja kamu ikuti, seluruh hidup kamu bisa berubah? Momen itu bukan kebetulan loh. Itu adalah sinyal dari semesta. Panggilan yang kalau kamu bisa baca, pintu menuju kelimpahan itu bakal kebuka lebar. Nah, hari ini kita bakal belajar bareng cara membacanya, satu persatu. Coba kita renungin bareng sejenak. Hidupan kamu yang sekarang, rutinitas kamu dari pagi sampai malam, apakah ini tujuan akhirnya? Atau jangan-jangan ini cuma titik start, cuma pemanasan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar? Jawaban kamu di dalam hati itu adalah langkah pertama. Ini bukan kata-kata motivasi biasa. Napoleon Hill, penulis legendaris itu, menghabiskan 20 tahun hidupnya buat meneliti orang-orang terkaya di dunia. Dan saya tes toh, dia nemuin sebuah pola. Kekayaan itu ternyata bukan soal hoki, tapi soal keselarasan frekuensi. Para miliarder ini, sadar atau enggak, mereka semua menangkap sinyal yang sama persis. Anggap aja ini peta harta karun kamu. Yuk, kita bedah isinya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. 4 sinyal pertama ini semuanya terjadi di dalam diri kita, di pikiran, di perasaan. Jauh sebelum hasilnya kelihatan di dunia nyata. Ini bagian paling penting. Sinyal yang pertama, kamu mulai merasa gelisah. Nggak nyaman banget sama kehidupan yang biasa-biasa aja. Zona nyaman yang dulu rasanya hangat dan aman, sekarang kok rasanya kayak penjara yang sempit. Nah, ini kuncinya. Ini bukan sekedar ngeluh atau nggak bersyukur ya. Napoleon Hill nyebutnya divine discontent, atau ketidakpuasan suci. Ini adalah dorongan dari jiwa kamu buat tumbuh. Bedanya apa sama orang biasa? Pola pikir miskin itu nyari aman. Pola pikir kaya justru ngelihat kondisi yang stagnan, yang gitu-gitu aja, sebagai risiko terbesar. Rasa sakit karena nggak berkembang harus lebih gede daripada rasa takut buat berubah. Lanjut, sinyal kedua. Frekuensi pikiran kamu itu kayak dituning ulang. Tiba-tiba kamu jadi bisa ngelihat peluang di tempat yang orang lain cuma lihat masalah, panik, dan kekacauan. Coba lihat perbandingan ini. Dulu, mungkin waktu ada krisis, otak kita otomatis panik, ngeluh. Sekarang, otak kamu mulai dilatih buat otomatis bertanya, oke, di mana kesempatan di balik ini? Ini bukan bakat dari lahir loh, ini otot mental yang bisa banget dilatih. Mau coba latihan simple? Setiap kali kamu baca berita buruk, paksa diri kamu buat nulis satu aja peluang yang mungkin bisa muncul dari situ. Sinyal ketiga dan keempat ini biasanya datangnya paketan. Yang ketiga, kamu mulai kehilangan nafsu buat hiburan yang kosong. Nonton gosip, drama, atau nge-scroll media sosial tanpa tujuan, kok rasanya jadi hambar, buang-buang waktu. Nah, dari situ muncul sinyal keempat, dorongan kuat buat nyari lingkungan baru. Kamu kangen ngobrol sama orang-orang yang bahas ide, visi, dan pertumbuhan, bukan yang isinya keluhan melulu. Oke, jadi ini dia 3 PR pertama buat kamu, biar nggak jadi wacana doang. Pertama, coba audit waktu kamu. Ambil 1 jam aja yang biasanya buat hiburan kosong, ganti sama baca buku atau dengerin podcast bisnis. Kedua, latih otak kamu jadi pencari peluang, seperti yang tadi kita bahas. Dan ketiga, ini yang paling menantang nih, mulai lindungi energi kamu. Kurangi interaksi sama satu orang paling negatif di hidup kamu minggu ini, mulai dari yang kecil aja dulu. Siap? Kita lanjut ya. Setelah pikiran kamu mulai selaras, semesta bakal ngasih ujian selanjutnya. Sinyal-sinyal yang nuntut kamu buat bergerak, buat take action. Bagian ini adalah tentang melompat, bahkan saat kamu takut setengah mati. Ini jembatan antara ide di kepala dan hasil di dunia nyata. Dan ini dia, sinyal kelima. Ini pemisah terbesar antara si pemimpi dan si pelaku. Kamu mulai berani ngambil tindakan, bahkan sebelum kamu ngerasa 100% siap. Tolong ingat ini baik-baik. Rintangan psikologis terbesarnya itu adalah analisis paralysis. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak analisis, sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Kesiapan 100% itu cuma ilusi yang nahan kamu. Caranya bukan ngilangin rasa takut, tapi bertindak walaupun takut. Ambil 1 langkah paling kecil yang bisa kamu lakuin dalam 24 jam ke depan. Ingat, momentum itu ngalahin kesempurnaan. Terus sinyal keenam, kamu jadi terobsesi belajar hal-hal yang praktis, yang bisa langsung dipraktekin. Bukan lagi sekedar teori, tapi skill yang bisa langsung menghasilkan sesuatu. Dan ini nyambung banget ke sinyal ketujuh, kamu jadi cepat ngambil keputusan. Nggak ada lagi tuh nunda-nunda. Kamu lebih percaya sama intuisi kamu dan berani ambil tindakan tegas. Oke, sekarang aku mau kita berhenti sebentar. Cuma dengerin ini aja nggak akan mengubah apapun. Kamu butuh sebuah komitmen, sebuah tindakan simbolis buat nunjukin ke diri kamu sendiri dan ke semesta kalau kamu serius. Yuk, kita lakuin bareng-bareng, sekarang juga. Kalau penjelasan ini benar-benar nyentuh kamu, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Anggap ini sebagai tanda energi kalau kamu siap. Terus, yang paling penting nih,
tulis di kolom komentar kalimat ini. Mulai sekarang, aku adalah magnet kelimpahan. Ini bukan sekedar komentar, ini adalah deklarasi. Sebuah perintah yang kamu tanam ke alam bawah sadar dan kamu pancarkan ke semesta. Lakuin sekarang, aku tungguin. Nah, buat kamu yang udah nulis di komentar tadi, selamat! Kamu baru aja ngirim sinyal balik ke semesta. Sekarang kita masuk ke 3 sinyal terakhir, ini yang paling dalam. Ini tentang harga yang harus dibayar dan identitas mental baru yang bakal kamu punya. Kamu akan mulai ngerasa sendirian. Teman-teman lama kamu kayaknya nggak nyambung lagi sama obrolan kamu. Jujur, ini fase yang paling sering bikin orang nyerah. Jadi tolong paham ini bukan tanda kamu gagal. Ini adalah fase transisi. Kamu lagi melepaskan versi lama diri kamu buat jadi versi baru yang lebih baik. Kalau kamu lagi ngerasain ini, pesanku cuma satu. Jangan berhenti, kamu udah deket banget. Lalu terjadi pergeseran besar dalam caramu melihat uang. Kamu nggak lagi ngejar uang cuma buat belanja atau foya-foya. Kamu mulai melihat uang sebagai alat, sebagai energi untuk membangun sistem, membeli waktu, dan mewujudkan visi yang lebih besar. Anggaran kamu berubah dari mikirin mau jajan apa ya, jadi mau investasi kemana ya. Ini pola pikir seorang pembangun, bukan lagi konsumen. Dan ini dia sinyal puncaknya, kepastian mental. Kamu bangun pagi dan kamu udah merasa berkelimpahan, bahkan kalau angka di rekening belum berubah. Kekayaan bukan lagi target di luar sana, tapi udah jadi identitas kamu. Ini bukan halu ya, ini latihan mental. Setiap pagi coba rasakan emosi dari kesuksesan itu, seolah-olah udah terjadi. Semesta itu nggak merespon apa yang kamu mau, semesta merespon siapa diri kamu. Oke, kamu udah tahu 10 sinyalnya. Kamu udah punya petanya. Tapi, semua pengetahuan ini nggak ada artinya tanpa satu hal terakhir yang paling krusial, sebuah pilihan. Coba deh, lihat 2 jalan di depan kamu ini. 5 tahun dari sekarang, kamu mau ada di jalan yang mana? Di jalan aksi, menikmati kebebasan finansial, punya waktu buat keluarga, bisnis jalan sendiri? Atau di jalan penyesalan, kejebak di rutinitas yang sama, utang yang sama, dan dihantui sama kesempatan-kesempatan yang kamu sia-siain hari ini? Pilihan itu nyata, dan keputusan itu dibuatnya sekarang, bukan besok. Jadi, aku tutup dengan pertanyaan ini. Semesta udah ngirim sinyalnya, buktinya kamu nonton pembahasan ini sampai selesai. Pertanyaannya bukan lagi apakah aku bisa, tapi apa satu tindakan kecil yang akan aku ambil hari ini untuk menjawab panggilan ini. Jawabanmu akan menentukan 5 tahun ke depan. Jadi, mulailah sekarang.